Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waila dengan NIM 20650025. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 soal dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, soal nomor 1. Jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. SIG, Sistem Informasi Geografis, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau lokasi. Ada beberapa elemen penting dari SIG dalam dunia nyata, di antaranya: 1. Dalam geografis, data geografis adalah elemen terpenting dalam SIG. Data ini mencakup informasi tentang lokasi, bentuk, dan topografi dari wilayah tertentu. Contohnya seperti data batas administrasi suatu wilayah, data topografi, data jalan dan jaringan transportasi, atau data demografi penduduk. 2. Perangkat lunak SIG. Perangkat lunak SIG adalah program yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data geografis. Ada beberapa perangkat lunak SIG yang tersedia di pasaran seperti ArcGIS, QGIS, dan Mapinfo. Geografis ada beberapa. 3. Hardware. Komputer dan perangkat keras lainnya seperti GPS dan printer juga merupakan elemen penting dalam implementasi SIG. 4. Teknologi GPS. Global Positioning System digunakan untuk menentukan posisi dan lokasi yang akurat pada bumi. Selanjutnya, analisis SIG. SIG juga dapat digunakan untuk melakukan analisis seperti analisis spasial, analisis jaringan, dan analisis multikriteria. Dalam dua nyata, SIG digunakan dalam berbagai bidang seperti peminatan kota, transportasi, manajemen bencana, dan sektor publik lainnya. Baik, soal kedua, apa yang dimaksud dengan data spasial? Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data spasial dapat menyimpan kenampakan permukaan bumi, yaitu jalan, sungai, permukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain-lain. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Data vektor dan data raster adalah dua jenis data spasial yang umum digunakan dalam sistem informasi geografis. 1. Data vektor memiliki data spasial sebagai titik, garis, atau poligon. Titik mewakili lokasi yang spesifik dalam koordinat geografis, atau lokasi garis memiliki jalan atau aliran sungai, dan poligon mewakili area tertentu seperti wilayah administratif atau taman nasional. Data vektor tersusun dari koordinat titik, garis, atau batas area, dan atribut seperti nama atau deskripsi. Kemudian 2. Data raster mewakili data spasial sebagai isi sel atau piksel dengan ukuran yang sama. Piksel ini dapat merepresentasikan fenomena seperti tingkat ketinggian, intensitas, warna, atau nilai suhu pada suatu lokasi. Data raster biasanya digunakan dalam analisis spasial yang memerlukan pemetaan atau interpolasi data secara menyeluruh seperti pemodelan hidrologi, penggunaan lahan, atau perubahan iklim. Selanjutnya nomor 4, jelaskan contoh model data vektor. Model data vektor atau vektor data model adalah salah satu model dalam sistem informasi geografis SIG yang menggambarkan objek spasial sebagai kumpulan titik, garis, dan atau poligon yang tersusun dalam bentuk vektor. Contohnya, penggunaan model data vektor adalah pada peta jalan raya. Peta jalan raya terdiri dari kumpulan garis yang merepresentasikan jalan, baik itu jalan besar, jalan kecil, jalan raya, atau jalan setapak. Setiap garis diwakili oleh serangkaian koordinat yang
merepresentasikan lokasi awal dan akhir garis dan dengan demikian membentuk vektor. Contoh lain dari pengguna model data vektor adalah pada peta tanah. Peta tanah dapat dibuat dengan merepresentasikan batas-batas tanah dalam bentuk poligon yang terdiri dari serangkaian koordinat. Dalam hal ini, setiap poligon merepresentasikan area yang dikelilingi tanah yang diwakili oleh garis-garis yang membentuk vektor. Kemudian nomor 5. Apa yang dimaksud dengan model data non-spesial atau atribut? Model data non-spesial atau atribut adalah model data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi non-spesial atau atribut, seperti data numerik, kategori, atau teks yang tidak terkait dengan lokasi geografis atau spesial. Model data ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, sosiologi, dan ilmu komputer. Kemudian soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara data atribut dan data spesial pada slide nomor 16. Data spesial peta, data atribut. Hubungan data atribut dan data spesial yaitu setiap data atribut pasti memiliki data spesial. Data atribut dan data spesial harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pemodelan dan analisis geospasial, karena keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam konteks geospasial. Tanpa informasi lokasi dari data spesial, data atribut menjadi tidak relevan dan tidak bermanfaat dalam analisis geospasial. Sebaliknya, tanpa data atribut, data spesial tidak memberikan informasi yang lengkap tentang objek atau lokasi tertentu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.